Oke. Ini bagi Anda yang ada keluhan masalah pompa air. Ini masalahnya ini suara kasar dan air lambat naiknya. Nah, itu masalahnya di kelahar bearing. Nah, ini dia nih. Masalahnya di sini. Kasar dan lambat airnya naik. Itu berkemungkinan atau kemungkinan besar kalau dinamo ini yang jadi masalah ya di ini, di apa namanya, seal ini bocor. Apabila semua ini sudah diperbaiki masih juga tidak lancar airnya, itu sudah tidak di sini lagi, pasti sudah di pipa, di bawah pipa ini, di bawah sana ada masalah, ada bocor. Pokoknya di sinilah. Yang penting ini dulu di servis, diganti gitu, maksudnya dibeli seperti ini. Ini dia salah satu. Sorry, merokok. Ini jangan salah beli, harus yang sesuai, yang ukurannya. Satu lagi bagi Anda yang ada masalah yang seperti ini, kalau hanya seperti itu, susah naik, suara kasar, Anda yang perlu buka baut yang dari sini, yang tadinya ini kan gini. Gini. Hanya tadi ini udah dibongkar, udah diberantakin. Ini aja buka. Karena kalau buka ini lebih merepotkan Anda gitu, memotong, mengganti. Jadi susah. Ini lebih mudah gitu. Ini cara mudahnya aja. Ini buka dan kabel ini tadi dibawa di sini, lepasin. Ya, bawa ininya aja. Atau perbaiki ininya aja. Caranya begitu, paling mudah. Ini kan kita cari gampangnya aja ini. Gimana caranya biar gampang, praktis, bisa perbaiki sendiri. Oke, sudah dimengerti? Oleh karena itu, mari kita mulai perakitan. Ini jangan lupa guys. Biar tahan lama, beli kelahar yang bagus. Yang bagus. Soalnya ini akibatnya banyak ini. Apabila kelahar ini rusak, ini putaran jadi melambat, jadi akhirnya panas. Ini akan jadi korslet. Kalau sudah korslet ini sudah hampir tidak berguna kalau nggak digulung. Gulung ulang, lilit ulang itu mahal, hampir beli baru lagi. Jadi ini menghindari hal itu, ya kita beli komponen atau alat yang bagus. Bearing-bearingnya ini kita usahakan yang bagus untuk menjaga biar tidak cepat kena. Karena penyebab utama kena gulungan ya bearing yang macet, akhirnya putaran melambat, ya panas gitu. Sudah dimengerti kah? Oke, mudah-mudahan Anda mengerti. Sorry guys, ini kita di pinggir jalan, jadi banyak orang ngebut berlalu lalang. Ya, suka-suka mereka lah. Ini walaupun sudah Anda beli, Anda perlu menambahkan grease atau yang disebut gemuk lah pada bahasa umumnya. Gemuk, minyak gemuk. Menurut saya itu lebih bagus kalau dibuat seperti itu. Tapi usahakan gemuk yang mantap, oke? Ini mudah. Siapapun bisa melakukan ini. Bahkan anak saya yang paling bungsu. Gitu loh coy. Oke? Setelah gini, pasang. Mantap. Karena gimana pun saudara-saudara, ini seperti yang saya bilang tadi, inilah penyebab utama kalau ada kerusakan konslet apa gitu kan. Karena ini sudah semakin berat, karena tadi udah lobok gitu.
ya kita usahakan yang ini, yang bearing ini yang bagus, seperti yang saya bilang tadi. Karena pikir-pikir juga ini juga murah, cuma 30 atau berapa lah gitu kan, dua, dibanding gulungan. Nanti mana tahu itu yang akan kena gara-gara ini gitu kan, gitu. Bagusan Anda buat ini yang bagus. Memang tadi nggak ada cara pembukarannya, nggak ada kita buat ini cara perakitannya lagi, oke? Karena barang-barang sudah komplit, kita mulai perakitan. Oke, setelah dipasang kelaharnya nih, kita tinggal memasang ke sini. Satu lagi bu, saudara-saudara, kalau masang kelahar itu jangan di toko pinggirannya, toko aja bagian yang tengah. Yang tengah ibaratnya cari pipa lah yang pas, biar pas di tengah, biar nggak merusak ini kelahar bearing gitu, biar dia tetap mantap. Oke, tadi saya skip pas pemasangan kelahar ke sini karena saya masangnya itu di sebelah, saya press gitu. Oke, lanjut kita ke perakitan. Oke, jangan salah guys, jangan lupa ya, ingat-ingat cara masangnya, cara bukanya tadi gimana gitu, gitu lagi pasang balik kan mudah. Soalnya ini banyak ini guys, keluhannya seperti ini. Bahkan saya sendiri keluhannya ini, pompa air rusak, gimana caranya baikin sendiri kan gitu. Oke, cobalah pelan-pelan. Oh, satu lagi guys, ini jangan terlalu kuat di toko ini. Nanti kayak saya tadi udah ini terlalu kuat nokoknya sehingga bengkak gitu, nggak muat lagi kelahar masuk ataupun keluar. Jadi saya gerenda aja gitu, gerenda aja. Dan ini saudara-saudara, yang ini tadi kan pasangnya di sini nih, sini. Nah, tar tidak tampak kah? Saya nah gitu, nampak kah? Tadi pasangnya ini kan bisa dua arah ini, ini juga bisa, ini juga bisa. Di saat Anda melakukan pembongkaran, harusnya Anda tandai gitu, saudara-saudara, tandai yang mana titik pertama gitu. Jadi harus titik yang itu lagi dilakukan, karena sebab bisa terputar balik dia nanti kalau salah, bukan kebalik gitu. Oke, karena saya sudah tandai, tinggal ngikuti itu aja. Seperti ini, terlihatkah? Ah, itu garis. Nih, garis ini tadi saya garis menandakan bahwa ini di bawah. Nah, ini. Terlihatkah? Soalnya kalau kebalik guys, ini di atas, ini di bawah, putaran yang tadinya ke kanan akan jadi ke kiri gitu. Ini nanti kan setelah siap, wow ini kenapa gitu. Pikiran kalian kan seperti gitu. Ya ini pasti kebalik masangnya.
Yang ini di bawah, seharusnya ini malah ini. Soalnya kan bisa dia diputar-putar. Oke, lanjut. Seharusnya di sini punya ini ring, ada per-pernya gitu, tapi karena udah diperbaiki orang dulu atau gimana, hilang gitu kan, udah pernah dibongkar gitu, hilang. Tapi nggak begitu amat lah gunanya itu. Yang penting masih ada tutupnya. Masih ada tutupnya, kalau udah nggak adanya baru udah baik lagi. Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saudara-saudara, ini katanya suaranya kasar, juga airnya lambat naik gitu. Jadi yang kasar itu ya pastinya bearing atau kelahar. Yang airnya lambat naik itu memang sih banyak ininya, penyebabnya. Cuman kalau di dalam dinamo ini hanya hanya satu yang berkemungkinan air itu lambat ngalirnya gitu. Yang itulah yang saya bilang tadi ya, silnya seperti yang saya tunjuk tadi, inilah barangnya, kotaknya maksudnya, ini barangnya. Mana tadi, ini hanya ini. Jadi kalau udah diganti ini, cara pasangnya pas, kerapatan tutupnya tadi itu, karet-karetnya dipasang, pokoknya udah seperti bagaimana mestinya, masih juga tidak naik airnya atau lambat gitu, itu pastikannya bukan di sini lagi, bukan di sini. Coba periksa pipa ke bawah, pokoknya bukan di sini lagi. Atau periksa putaran apakah kebalik, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kebalik ya ini aja, balik cabut, balik lagi. Oke, kita lanjut. Ini pasang, jangan lupa spinya bro, ada spinya nih. Oke, cari dulu sebentar.
Sorry, lupa. Kasih gemuk sedikit biar dia betah gitu. Disobok namanya coy, disobok. Oke. Oh. Sudah kencang benar. Sekarang siap saji namanya coy. Siap saji. Maksudnya siap pakai. Begini, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau bongkar, biar gampang, nggak banyak kerugian, ya ini aja buka baut ini. Gitu. Nggak usah potong yang ini. Nggak usah potong. Itu menyulitkan Anda sendiri kalau mau potong ini, tapi bisa sih. Tapi kan kita ini nyari mudahnya, nyari gampangnya. Karena ini umum masalahnya kan, pompa air itu sering rusak gitu. Jadi kita perbaiki sendiri. Ya, yang saya tahu beginilah cara paling mudah. Ini jangan lupa diperiksa kalau sudah ada yang rusak, bergaris-garis, retak-retak gitu, retak-retak gitu. Ganti aja. Ini mudah nih, cari kabel apa kek, yang penting karet gitu, yang sebesar ini. Ini dijaga bro, jangan bocor. Ada sebagian orang kan dilemnya. Kalau kita jangan dilem, karena ini dapat merusak karet. Mana tahu di suatu hari nanti kita akan buka kan, rusak dibuat lem tersebut. Jadi cara mudahnya kasih gemuk, licin. Jadi kalau sudah ada tekanan kepada karet ini nanti, karena ada grease atau gemuk, dia jadi licin, mencari posisi pas gitu, posisi sendiri. Jadi mantap gitu. Kalau dia sudah bisa mencari posisi sendiri, ya mantap lah, nggak bocor lagi kan gitu. Ya, oke. Beginilah coy, beginilah saudara-saudara. Ini kawan kita pas pembongkaran sudah saya kasih tahu tadi, jangan dipotong pipahnya, itu nanti menyulitkan Anda. Saya bilang gitu. Itu lebih mudah kata dia. Tapi bagi saya ini lebih mudah macam ini. Mudah kan? Anak saya yang paling bungsu aja bisa melakukan hal ini. Apalagi yang sudah tua, menikah saja sanggup. Apalagi melakukan ini. Wow. Sorry coy, sorry. Sedikit apa ya? Sedikit maklum lah, sedikit ini, sedikit gitu. Kadang perlu juga humor itu, saudara-saudara. Aku dengar kabar burungnya, humor itu memperlambat kita menua gitu.
sedikit memperlambat aja, cuman sedikit doang, nggak banyak amat, daripada nggak ada, kan gitu. Kita cari lubang lagi untuk diisi baut. Nah, ini dia. Wah, serat coy. Serat. Maklum sudah barang lama, tapi bukan barang buruk. Pokoknya yang perlu guys, alat-alatnya seperti kunci. Kalau saudara-saudara nggak punya kunci, ya minjam aja sama tetangga. Saya juga minjam ini sama tetangga. Tidak punya tetangga. Kalau nggak punya tetangga, mari minjamlah sama tangga. Maksudnya minjam tangga nyolong gitu. Oh, jangan guys, itu berdosa. Jangan nyolong. Itu sebenarnya tidak baik giginya, saudara-saudara. Kalau nggak punya tetangga, minta sama Tuhan saja lah. Lebih gampang mungkin. Oke? Dada ayo betul. Ingat, saudara-saudara, pengunciannya rata, jangan sekali kunci. Itu menyebabkan gimbal katanya. Menurut saya miring lah, lebih mudah. Kalau ada kemiringan berarti itu menyebabkan itu apa namanya itu ada kebocoran, kan dia nggak rata tadi masuknya antara ini dan ini gitu, nggak rapat gitu. Seharusnya rapat rata gitu, ini rata sama-sama tekanannya gitu, KPA tekanannya cok gitu. Oke, sepertinya sudah keras semua. Keras. Ini satu lagi, saudara-saudara. Barangkali tadi Anda lupa di saat melakukan pembongkaran, kan gitu. Ini saya kasih tahu sedikit nih, sedikit aja. Ini kan ada kabel 3 nih. Yang ini ya arus listrik, yang ini ground. Mungkin bahasa umumnya masa gitu lah. Yang ini ground. Oke. Yang masa itu ya body ini. Kalau yang ini ya listrik, colokan seperti ini. Nah, yang ini masuk ke dalam sini, keluar, nanti terhubung ke sini, akan menjadi putaran di sini. Dan selanjutnya saya kasih tahu sedikit dulu bagi Anda yang belum tahu, ya kan? Ini fungsinya nih untuk ini tekanan air. Kan dia ini nyedot. Setelah nyedot masuk ke sini sudah air banyak sekali. Ini ditutup, keran juga ketutup. Maka ini akan berfungsi mematikan listrik. Aliran dari sini tadi ke sana matikan. Ini namanya otomatis gitu. Dimatikannya. Karena sini sudah penuh, udah tekanan tinggi, maka ini pun ketekan per yang ada di dalam ini, sehingga arus ke sini terputus, maka matilah ini. Jangan nanti kalian pikir ini mati, kalian siapkan kuburan. Jangan, itu normal. Itu karena ada otomatis, itulah fungsinya ini. Kalau ibaratnya ini nggak difungsikan oleh kita, ya nggak apa-apa. Langsung aja ini sambung ke colokan. Ini potong, sambung sini. Tapi jangan ketemu macam ini, jangan. Kalau ketemu bisa konslet. Oke? Sudah mengerti kah? Mari kita pasang.
lubangnya. Masih ada rada-rada berawannya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ground alias massa. Ya massa ya hubungkan ke massa. Besi yang ini semua ini massa nih, termasuk besi tempat pembautan ini. Dan yang dua ini itu nggak masalah, saudara-saudara malah tahu merasa ini kebalik kah, gimana kah gitu. Nggak apa-apa nih kebalik, yang mana aja terserah lu deh. Karap-karap sampean ngono loh. Yang ini tapi jangan taruh bawah, nanti duduk mulu. Taruh atas saja. Ya di mana tadi kalau bisa ya ingatlah di mana tadi, taruh ke situ lagi. Biar Anda tidak termasuk orang-orang apa ya, yang memanipulasi gitu loh. Susah banget sih ngomongnya. Oke. Selanjutnya kita pasang kipasnya. Ini perlu saudara-saudara. Kalau Anda pompa Anda nggak punya ini, ya harus Anda adakan lah, cari gitu, oke. Apa kek? Dan yang terakhir, seringkali saya lihat punya orang itu nggak dipakai ininya. Walaupun ini kotor berkarat, ini perlu saudara-saudara. Soalnya ini kan mengarahkan angin, ini kan muter nanti nih. Akan ada angin gitu berhembus karena disebabkan putaran tadi itu. Jadi kalau tidak ditutup maka ini angin akan kemana-mana gitu. Jadi harus kita pasang ininya biar terarah. Jadi kemana arah yang perlu? Ya ke sini, ke gulungan ini, makanya ada sekat-sekatnya gitu. Biar ini dingin gitu, sejuk, dan akibatnya ya tahan lama. Kalau dingin, kalau panas berkepanjangan, ya nggak akan bakalan lama. Siap-siaplah menyiapkan duit untuk beli baru gitu. Kalau tidak bertahan lama barang itu. Itulah fungsi tutupnya ini saudara-saudara. Jangan lupa, bila Anda tidak punya ini, tutup ini adakanlah saudara-saudara. Nggak bisa nggak diadakan. Ya bisa sih, tapi akibatnya aja nih berat. Akibatnya aja yang berat, susah. Waduh, ini kok susah masangnya. Nah, selesai sudah. Main kekerasan juga pada akhirnya, Bah. Dan selanjutnya, setelah diperiksa di sini sudah tidak ada yang berkemungkinan koslet. Nah, ini goyang-goyang, nggak apa-apa. Yang berkemungkinan koslet sudah pasti aman, ya tutup. Ini kencangi, biar nggak bisa kabel ini keluar masuk gitu. Kalau dia keluar masuk akibatnya korslet. Oke? Selanjutnya, tutup. Gimana? Gimana sih? Hampir gue lakuin kekerasan lagi nih, Cok. Woi. Nggak cocok lagi. Kok bisa ya? Ini kan bukan bahan colongan. Cek kerataan kemiringan. Tidak nampak barang itu. Nggak nampak barang itu. Oh, Mana lubangnya? nah dari lubang. Lubang, hai lubang, keluarlah. Tidak nampak. Nah, Biar petijo. Halo lubang-lubang, keluarlah saudara-saudara lubang. Gimana sih lubang ini nggak nyambut dia? Sombong amat lubang nih. Kurang asam. Naik bus. Setelah sekian lama berjuang,
Ternyata masih ketemu dengan lubangnya. Sampai videonya di-skip, saudara-saudara. Kalau tidak di-skip, aduh, sungguh memalukan tadi. Iku opo iku Mas ampere Orang ono gunone. Orang ono guno. Ini ampere menunjukkan tekanan. Dia akan menunjukkan angka di sini berapa gitu. Ini tekanan.